Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat Trinugroho dari program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun mata kuliah itu adalah mata kuliah elektronika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Teknik Elektro ITERA. Untuk bobotnya itu 3 SKS dan persyaratannya itu adalah harus sudah mengambil mata kuliah rangkaian elektrik 1 dan rangkaian elektrik 2. Uh, Mata kuliah elektronika akan membahas mengenai perkembangan dunia elektronika serta bentuk fisik, operasi dan model komponen dioda, transistor BJT dan transistor MOSFET. Materi yang akan dipelajari itu ada 4. Yang pertama membahas mengenai perkembangan dunia elektronika. Kemudian yang kedua itu akan membahas mengenai komponen dioda. Yang ketiga akan membahas mengenai transistor BJT atau bipolar junction transistor. Yang terakhir akan membahas mengenai transistor MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan dunia elektronika dan bahan semikonduktor. Yang kedua, mahasiswa dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik kurva arus dan tegangan dari dioda, BJT, dan MOSFET. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan perbedaan daerah operasi dari dioda, BJT, dan MOSFET. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menggambarkan dan menjelaskan model sinyal kecil dari dioda, BJT, dan MOSFET. Yang kelima, mahasiswa dapat menentukan parameter sinyal kecil dari model sinyal kecil. Yang keenam, mahasiswa dapat mendesain DC biasing untuk penguat dengan transistor tunggal. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menganalisa properti sinyal kecil dari penguat transistor tunggal. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa dapat menganalisa respon frekuensi dari penguat transistor tunggal. Adapun buku referensi utama yang digunakan adalah Microelectronic Circuit karya Cedra Smith. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivered Interaction dan Assessment. Untuk penyampaiannya sendiri itu dilakukan dengan 2 teknik atau hybrid. Yang pertama luring, yaitu secara tatap muka. Yang kedua dengan daring. Dengan daring ini menggunakan sistem manajemen pembelajaran Google Classroom. Untuk interaksi sendiri itu dapat dilakukan tanya jawab secara langsung ketika tatap muka. Kemudian mahasiswa juga bisa berinteraksi atau tanya jawab itu di sistem manajemen pembelajaran Google Classroom, karena di situ akan dibuka subbab pembahasan dari masing-masing topik. Kemudian untuk asesmen sendiri, selain ujian tengah semester dan UAS, yang dinilai juga adalah kuis dan tugas, serta nanti ada proyek desain penguat tunggal yang nanti akan dipresentasikan di akhir semester. Nah, untuk asesmen sendiri itu pengumpulannya itu secara daring menggunakan Google Classroom. Sekian deskripsi singkat dari mata kuliah elektronika. Kita akan lanjut ke micro teaching mengenai mata kuliah elektronika yang saya ampu. Pembahasannya itu mengenai transistor bipolar BJT atau bipolar junction transistor. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan mata kuliah elektronika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas
materi selanjutnya, yaitu mengenai BJT ya. BJT itu apa? Bipolar Junction Transistor. Kenapa sih nanti dinamakan Bipolar Junction Transistor? Nanti akan kita bahas kenapa ya. Kemudian transistor BJT ini ditemukan itu di tahun 48 ya di Bell Lab Laboratory US. Tahu siapa penemunya yang paling terkenal? William siapa? William Shockley ya, William Shockley. Jadi kalau dihitung-hitung 20 ini 2023 ya, itu sudah 75 tahun penemuan BJT ya. Kalau saya tanyakan BJT, kira-kira aplikasi yang sering kalian atau aplikasi yang sudah tahu lah kalian yang menggunakan transistor BJT itu apa sih? Ada nggak yang tahu aplikasinya di dunia kita ini? Ayo, yang menggunakan transistor BJT. Yang biasanya buat penguat itu. Ya, apa? Amplifier, Pak. Oke, amplifier. Aplikasi utama dari BJT itu amplifier, ya, atau penguat, ya, atau op-amp, operational amplifier, ya. Yang paling terkenal itu, ya. Baik, untuk BJT sendiri, ya, kalau di bukunya itu ada di buku referensi utama kita, Microelectronic Circuit, ya, karyanya Adele Cedra Smith lah dikenalnya biasanya, itu ada di chapter 6 ya. Kalau kalian ingin buka silakan ke chapter 6 saja ya. Sebelum masuk kita akan review dulu mengenai dioda atau pertemuan sebelumnya. Dioda itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak dioda itu apa? Kalau saya tanya dioda itu apa sih? Nah, kalau saya gambar skematiknya itu kira-kira dioda itu seperti ini. Nah, ada kutub anoda, ada kutub katoda. Apa? Komponen elektronika dua terminal, anoda dan katoda, yang hanya bisa itu mengalirkan arus satu arah saja. Ya, arahnya itu hanya dari anoda ke katoda. Ya, kalau bentuknya, bentuk device-nya itu ya itu terdiri dari dua jenis semikonduktor. Semikonduktor tipe apa aja saja kira-kira? Ada yang masih ingat? Tipe P dan tipe Tipe N, Pak. tipe N atau disebut juga PN junction. Ya, PN junction. Ini dasarnya ya. Karena nanti ketika kita bahas BJT kita akan ketemu lagi dengan PN junction. Ya. Kemudian modenya itu ada dua. Mode yang pertama itu forward bias. Ya, forward bias. Ya, forward bias ini ketika kondisinya itu kondisi yang dapat mengalirkan arus. Kapan dia terjadi forward bias? Saat tegangan anodanya itu lebih besar dari tegangan katodanya. Ya. Yang kedua itu ada reverse bias. Nah, kapan dia reverse bias? Itu ketika tegangan anodanya itu lebih kecil dari tegangan katodanya. Nah, kalau reverse bias ini dianggap itu open circuit lah, ya, arus tidak dapat mengalir. Nah, kalau kita analisis ideal di reverse bias ini ada kondisi namanya breakdown. Ya, breakdown ini kondisi ketika tegangan reverse bias yang diberikan itu semakin besar melebihi tegangan breakdown-nya, maka si dioda ini kayak short circuit. Jadi dapat mengalirkan arus negatif dan ini berbahaya. Ya, hanya saja beberapa aplikasi itu menggunakan tegangan breakdown. Contohnya dioda Zener. Nah, aplikasinya ada apa saja? Kira-kira aplikasinya diterapkan di mana saja sih dioda ini? Ayo, untuk apa? Yang pertama dioda. Coba diingat-ingat lagi. Power supply, Pak. Power supply itu sebagai rectifier lah ya. Rectifier atau penyearah ya. Di rectifier ini ada dua. Ada half wave rectifier, ada full wave rectifier.
Kemudian ada apa lagi? Yang paling terkenal sih rectifier memang. Protection, Pak. Nah, protection bisa. Protection itu sebagai inilah ya apa namanya, mencegah dia itu dicoloknya kebalik lah istilahnya ya. Kemudian apalagi yang ketiga, sebagai limiter. Limiter itu pembatas ya. Sebagai pembatas artinya dia membatasi tegangan yang masuk nanti ya, atau membatasi tegangan sinyalnya. Kemudian yang keempat itu ada lagi dia sebagai limiter, dia itu sebagai voltage doubler. Voltage doubler itu menggandakan tegangan. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kelima itu bisa juga sebenarnya buat logic gate. Cuman dia nggak efektif ya. Kalau mau logic gate itu yang paling efektif pakai MOSFET ya. Pakai BJT nanti bisa nggak? Bisa, cuman nggak efektif juga. Yang paling efektif itu pakai MOSFET ya. Baik, sekarang kita masuk secara langsung ke BJT-nya atau bipolar junction transistor ya. Nah, yang kita bahas itu yang tipe NPN sendiri ya. Yang kita bahas kali ini NPN dulu. Ada dua tipe BJT. Yang pertama itu NPN, yang kedua itu PNP ya. Nah, kita lihat strukturnya ya, ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah emiter, bagian emiter. Bagian emiter ini terbuat dari semikonduktor tipe N ya. Kemudian bagian yang kedua atau yang di tengah itu bagian base. Ya, bagian base ini terbuat dari semikonduktor tipe P. Bagian kolektor itu terbuat dari tipe N. Nah, ini kenapa dinamakan NPN ya, kalau kalian lihat NPN itu dari material pembuatannya ya. Kemudian di sini ini hanya ilustrasi aja ya. Yang bagian emiter ditarik, dilapisi dengan metal, kontak metal, yang kolektor juga seperti itu, yang base juga seperti itu ya. Nah, pada BJT tipe NPN ini ada 2 junction ya. Kalau tadi terdiri dari 3 bagian ya, 3 bagian ya, atau 3 region. Nah, di sini ini ada 2 junction. Yang pertama itu emitter base junction. Ini yang pertama ya. Yang kedua collector base junction atau disingkat JBJ ya. Yang ini, yang pertama itu EBJ, yang kedua CBJ. Itu kenapa transistor ini namanya bipolar junction transistor. Bi itu 2 ya, bipolar dengan polaritas yang berbeda nantinya ya. Bipolar junction transistor ini kenapa dia dinamakan BJT ya, karena ada 2 junction di sini. Nah, 2 junction inilah nanti yang dapat mempengaruhi atau yang kita atur untuk mempengaruhi dia ada di mode mana. Nah, transistor NPN dan PNP itu ada 3 mode. Ya, ada 3 mode. Mode yang pertama, ya ini mode yang pertama, mode cut off. Mode cut off ini disebut juga transistor tidak aktif. Ya. Nah, untuk membuat transistor tidak aktif di EBJ-nya ini, di EBJ-nya itu dibuat reverse. Gimana cara membuat EBJ-nya reverse? Tegangan di apa namanya emiternya itu lebih besar dari tegangan di base. Ini cara membuat dia reverse. Nah, kemudian di CBJ-nya, CBJ-nya itu dibuat reverse juga. Bagaimana, ini yang kedua, ini yang CBJ-nya. Bagaimana membuat CBJ-nya reverse? Tegangan di kolektornya, ya, tegangan di kolektornya itu harus lebih besar dari tegangan di base-nya. Nah, jadi seperti ini, ya. Maka dia cut off itu transistornya tidak bekerja sama sekali. Kemudian
Mode yang kedua itu mode aktif. Mode aktif ini mode ketika transistornya mengalirkan arus secara linear. Nah, saya beri bintang ya di apa mode aktif ini. Mode aktif ini mode yang digunakan sebagai amplifier. Jadi kalau kalian merancang, mendesain atau membuat amplifier, pastikan transistor kalian berada di mode aktif. Nah, mode aktif itu EBJ-nya harus dibuat forward. Artinya kebalikan dari ini, VB-nya itu harus lebih besar dari VE. Kalau di CBJ-nya sama, reverse ya. VC-nya itu harus lebih besar dari VB. Nah, kemudian mode yang ketiga. Mode yang ketiga itu mode saturasi. Di mode saturasi ini mode antara cut off sampai aktif. Nah, mode saturasi ini sifat arusnya kenaikannya eksponensial. Ya, bagaimana cara mendesainnya, membuat dia mode saturasi? Di EBJ-nya itu dibuat forward, artinya VB-nya itu lebih besar dari VE, tegangan base-nya lebih besar dari VE. Kemudian ini dibuat forward juga, kebalikannya saja, ya. VB-nya harus lebih besar dari VC. Ya, jadi seperti itu untuk membuat mode dalam transistor NPN. Di PNP bagaimana, Pak? Sebenarnya sama aja, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Sangat jelas. Kemudian kita lihat bagaimana sih prinsip kerja transistor NPN itu ketika modenya aktif. Ya, ketika mode aktif itu bagaimana? Nah, mode aktif itu seperti yang kalian tahu kita bahas tadi, bahwasannya EBJ-nya, emitter base junction-nya itu harus dibuat forward. Ya, buat forward caranya gimana? VBE-nya seperti ini. VB-nya itu lebih positif dibandingkan VE atau lebih besar. Ya. Kemudian CBJ-nya, kolektor base junction-nya dibuat reverse bias. Caranya gimana? Tegangan di C-nya itu harus lebih besar, di kolektornya itu harus lebih besar dari tegangan di base. Nah, kita akan melihat bagaimana sih arus itu mengalir di dalam transistor NPN ketika dia mode aktif. Kalau arus konvensional, ya arus konvensional itu arahnya yang biru ini. Kalau kalian perhatikan yang biru ini arahnya arus konvensional. Ya, arus itu nanti akan mengalir kalau mode aktif dari kolektor ke emitter. Nah, yang base-nya itu sebagai apa? Base-nya itu sebagai kontrol nantinya. Ya, sebagai kontrolnya. Nah, di sini kita akan melihat dari segi arus muatan elektron dan hole-nya. Ya, yang pertama itu kita lihat di bagian EBJ. EBJ itu kan ini nih, bagian ini. Bagian ini nih. Ini yang pertama. Kita harus lihat di bagian EBJ-nya dulu. Di bagian EBJ itu kan forward bias. Artinya ketika dibuat forward bias, ada arus yang mengalir di bagian PN junction ini. Ya, ada arus yang mengalir di bagian PN junction ini. Ya, arusnya itu ada dua nanti. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari juga lah ya di PN junction sebetulnya, bahwasannya itu ketika kita membahas semikonduktor nanti pembawa muatannya itu ada dua yang mempengaruhi arus. Yang pertama elektron, yang kedua hole. Ya, nah jadi di sini arus yang pertama ya arus yang muatan pertama atau yang membuat arus pertama mengalir itu yang pertama itu hole. Hole itu ya mengalir dari base ke emitter nih. Yang pertama ini arusnya. Ini arus yang pertama. Ini hole, arus hole atau disebut juga injected hole ya, mengalir dari base ke emitter ya. Kemudian arus yang kedua yang ini nih. Arus elektron ya, mengalir dari emitter ke base atau disebut juga injected
elektron. Nah, saat sampai di sini nih ya, ini besarnya besarnya arus elektron nanti itu jauh lebih besar dibandingkan hole, ya. Nanti besarnya arus elektron ini lebih besar dari hole, ya. Kemudian saat sampai di daerah sini ya, ini kan ada depletion layer namanya. Saat sampai di base ini, ya, saat sampai di base ini elektronnya kan mengalir dari sini ke sini. Saat sampai di sini elektronnya itu menjadi pembawa minoritas. Jadi seperti yang kalian sudah tahu sebelumnya bahwasannya pembawa muatan itu ada dua ya yang menyebabkan arus, pembawa mayoritas atau majority carrier, yang kedua itu minoritas carrier. Kalau di tipe P pembawa mayoritasnya itu adalah hole. Ini hole atau dilambangkan H, ya. Nah, elektron ketika sampai di tipe P ini jadi pembawa minoritas, ya. Nah, di sini karena elektronnya itu banyak di bagian sini ya. Elektron itu dapat mengalir. Ya, mengalirnya dengan apa? Dengan cara difusi. Ya, mengalirnya itu dengan cara difusi. Difusi itu apa? Ada yang tahu nggak? Difusi itu apa? Ayo. Di fisika sudah dibahas, di material juga harusnya sudah dibahas ini. Ya, ada yang tahu? Difusi itu perpindahan zat ya atau elektron lah disebut di sini. Dari konsentrasi apa? Halo? Dari konsentrasi apa? Tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, ya. Jadi di sini elektronnya itu berdifusi. Ya, berdifusi dari konsentrasi tinggi yang ada di perbatasan sini ke konsentrasi rendah yang ke daerah CBJ ini. Karena ukuran lebar base-nya ini sangat tipis, ya, itu memungkinkan untuk berdifusi. Dan di sini karena elektronnya ini berada di daerah semikonduktor tipe P, itu dia akan pasti mengisi hole. Jadi elektron bebas yang ada di sini selain berdifusi, itu juga dia akan mengisi hole yang ada di base ini. Itu kenapa ada proses yang namanya rekombinasi. Rekombinasi ini keadaan di mana elektron itu mengisi hole yang ada di semikonduktor tipe P ini. Cuman dia tidak banyak atau tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian elektron yang ada sampai di CBJ ini, ya, CBJ ini itu karena di kolektor ini lebih positif, seperti yang kalian tahu, elektron itu kan mengalir dari negatif ke lebih positif. Karena ini lebih positif, maka bagian tipe N dari kolektor ini, karena lebih positif, itu akan mengambil elektron yang berada di daerah perbatasan ini. Jadi elektronnya itu akan ditarik ke sini. Jadi elektronnya akan mengalir dari E ke C sini. Itu kenapa? Karena dia mengambil di sini dinamakan kolektor. Kolektor. Tugasnya itu mengumpulkan elektron yang ada di sini. Itu kenapa dia dinamakan kolektor. Ya, ini prinsip kerja BJT tipe NPN. Ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya BJT ya. Dan nanti dalam aplikasinya itu kan ada beberapa tadi bisa yang paling umum digunakan itu sebagai penguat. Cuma nanti bisa juga buat switching, ya buat memori juga ya, buat memori. Base dasar memori itu kan sebenarnya switching. Ya, ada yang ditanyakan Vandila? Izin bertanya Pak, Iya, boleh. terkait dengan switchingnya tadi. Ya. Agak sedikit keluar sedikit ya Pak dari topik. Iya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kenapa ya Pak? Apa sih bedanya dengan penggunaan MOSFET gitu? Sedangkan kita di ranah perkuliahan hampir dipelajarinya mengenai BJT aja gitu, bahkan sampai praktikum gitu.
Sedangkan dari sisi switching atau implementasi di realnya misalnya kayak ESC ataupun apa, kenapa penggunaannya lebih banyak ke MOSFET-nya gitu Pak? Mungkin itu sih Pak. Pertanyaan bagus itu. Gini, kenapa dalam implementasinya itu banyak menggunakan MOSFET, ya nggak? IC base kalian itu pasti logiknya itu pasti menggunakan MOSFET. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan BJT untuk mengaktifkan BJT, ya satu BJT itu harus menggunakan arus base namanya, IB. Ada arus base. Besarnya itu sih sebenarnya nggak gede, cuman 20 sekitar ordonya itu mikroampere lah, ya kecil sebenarnya. Ya untuk mengaktifkan BJT itu butuh yang namanya arus base. Ya. Sedangkan kalau di MOSFET untuk mengaktifkan satu MOSFET itu hanya membutuhkan tegangan gap saja. Artinya apa? Kalau kalian menggunakan transistor BJT, ada arus yang dipakai di sana, arus IB. Artinya apa? Artinya power akan menjadi besar. Arus dikali tegangan kan menjadi power tuh. Sedangkan yang di MOSFET itu hanya menggunakan tegangan saja. Arusnya 0 untuk mengaktifkan. Artinya ketika kalian sama-sama apple to apple membandingkan nih ya, yang satu ini powernya ada, yang satu ini hampir nggak ada sama sekali. Coba kalian bayangkan, di IC itu jumlah transistornya ada berapa? Ayo. 1 juta bukan Pak? 1 juta itu yang VLSI ya. Yang teknologi atas itu udah miliaran. Ya. Katakanlah 1 juta. Arus yang dipakai tadi katakanlah cuman 1 mikro ya. Kalian kalikan saja. Arusnya semakin besar kan kalau dia menggunakan BJT. Ya, itu kenapa kalau di aplikasi gerbang logika segala macam itu pasti MOSFET.